Selamat hari Minggu, ketemu lagi kita di ibadah online Kids in Christ. Minggu ini kita akan bahas cerita Alkitab untuk belajar dari seseorang yang namanya Thomas. Sebelumnya kita akan menyanyi dan kita akan berdoa dulu. Setelah itu baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi pada hari ini lewat pertemuan online kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong biar sekolah minggu online yang singkat ini dapat membuat kami menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua berkat penjagaan Tuhan selama seminggu kemarin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nanti adik-adik baca ya ayatnya. Yang belum bisa baca bisa minta tolong orang di rumahnya untuk bantu bacain. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Ingat kan cerita minggu lalu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Tapi saat itu ada yang tidak hadir. Siapakah dia? Dia adalah Thomas. Thomas tidak ikut dalam pertemuan hari itu. Jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama, Thomas tidak hadir. Thomas tidak ikut berkumpul. Lalu teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus cerita ke Thomas, memberitahu Thomas tentang kabar sukacita itu. Thomas, Tuhan Yesus bangkit loh. Tuhan Yesus itu jenazahnya bukan diculik orang, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit, menang atasnya. Tapi Thomas tidak mau percaya. Dia bilang, aku tidak akan percaya sampai aku melihat dia sendiri. Sampai aku bisa melihat Yesus sendiri, baru aku percaya kalau Yesus itu
bangkit dan bukan diambil orang jenazah. Lalu seminggu kemudian, kira-kira 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berkumpul. Kali ini Thomas ikut berkumpul bersama-sama mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba dan menampakkan diri pada Thomas. Tuhan Yesus bilang, lihat ini aku. Ini beneran aku loh, lihat nih. Bukti lukanya. Tuhan Yesus tunjukin, lihat ini. Coba masukkan jarimu ke dalamnya, ini betulan luka. Terus Thomas kaget. Hah? Berarti itu beneran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita Thomas pada hari ini? Ada 2 adik-adik. Yang pertama, Thomas tidak bisa ketemu Tuhan Yesus seperti murid-murid yang lain karena Thomas tidak ikut berkumpul bersama murid-murid yang lain waktu itu. Jadi saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama, Thomas tidak ikut. Jadi Thomas tidak ikut persekutuan. Apa sih persekutuan? Persekutuan itu waktu pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus kumpul bersama-sama. Kapan sih itu? Biasanya hari Minggu, di sekolah minggu, di kebaktian-kebaktian, itu adalah persekutuan. Waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, saat itulah Tuhan Yesus datang dan menemui mereka. Tapi karena Thomas tidak ikut persekutuan, Thomas tidak bisa ketemu Tuhan Yesus saat itu. Setelah Thomas ikut bersekutuan seminggu kemudian, baru deh Thomas bisa ketemu Tuhan Yesus. Jadi kita harus ikut rajin persekutuan adik-adik, rajin datang sekolah minggu, rajin ikut kebaktian. Karena dengan kita bersama-sama berkumpul, kita bisa menemukan hal-hal yang gak bisa kita temukan saat kita lagi sendiri. Kita bisa lebih diberkati, kita bisa saling dikuatkan, kita bisa cerita-cerita ke orang lain masalah kita, atau kita bisa ketemu teman-teman. Seperti pada cerita Thomas ini, karena dia tidak ikut persekutuan, dia tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Yang kedua, Thomas tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum melihat sendiri. Jadi Thomas ini tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Thomas ini tidak beriman. Nah, beriman itu artinya mempercayai sesuatu yang terjadi walaupun dia belum melihat. Tapi Thomas ini tidak percaya. Kita mau belajar supaya kita tidak seperti Thomas. Kita tidak hidup seperti Thomas. Kita mau rajin datang persekutuan. Kita mau punya hati jiwa yang beriman. Kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun kita belum pernah lihat Tuhan Yesus, tapi karena kita sudah sering baca Alkitab, kita dengerin firman Tuhan, kita datang sekolah minggu, kita datang kebaktian, kita jadi bisa kenal Tuhan Yesus lewat semuanya itu. Sehingga kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan hidup seperti Thomas yang tidak datang persekutuan dan tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kita mau rajin datang persekutuan, rajin datang sekolah minggu, rajin datang kebaktian, dan kita mau punya hati yang beriman. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita kita pada hari ini. Tolong kami supaya kami tidak seperti Thomas. Kami mau rajin datang sekolah minggu, mau rajin datang kebaktian, mau rajin mengikuti persekutuan. Supaya kami tidak terlewatkan berkat-berkat yang mungkin tidak kami dapatkan saat kami sendiri. Kami bisa ketemu orang-orang, kami bisa saling menguatkan, kami bisa menceritakan tentang berkat Tuhan Yesus dalam hidup kami bisa menemui teman-teman baru. Kami juga mau belajar untuk punya hati yang beriman Tuhan, tidak seperti Thomas yang meragukan kehebatan kuasa Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang penuh mujizat, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami dan bangkit menang atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami menyudahi kebaktian hari ini, sekolah minggu online hari ini, kami serahkan sepanjang minggu ke depan. Hidup kami, tolong kami supaya kami bisa jadi berkat keluarga kami, di sekolah kami, di antara teman-teman.
Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.